Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di vlog keseharian ibu rumah tangga. Seperti biasa, saya akan share kegiatan atau aktivitas saya setiap hari di rumah. Oke, langsung aja, ini saya mau bahas ke videonya. Jadi ini tuh video lanjutan yang video sebelumnya ya teman-teman. Untuk yang belum nonton, silahkan nonton dulu biar ceritanya nyambung. Jadi ini setelah saya selesai beberes, saya tutup semua pintu, lalu saya angkatin jemuran yang udah kering. Terus ini langsung saya bawa ke kamar. Nah itu dia, si gadis lagi serius banget nonton video di handphone. Dan ini Masya Allah tuh cucian kering saya yang belum saya lipetin masih banyak banget. Udah berhari-hari belum saya lipet. Jadi karena di rumah ini tuh nggak ada TV, nggak ada televisi gitu, ya udah Alula tuh kalau pengen nonton ya dari handphone aja. Tapi tetap ya kita dibatasi nggak terlalu lama. Terus ini tadi pagi setelah mandi belum saya ikat rambutnya karena masih basah abis disampo ini atau abis keramas dia. Jadi ini baru mau saya ikat biar nggak gerah gitu, soalnya itu udah keringetan banget. Ini tuh udah siang hari sekitar jam setengah 12-an gitu. Nah ini sebelum saya mulai mau lipetin baju tapi ngerasa kayak capek banget, terus udah kayak ngerasa udah mulai lapar ya, karena udah jam-jamnya makan siang nih, setengah 12 gitu. Jadi ini saya ngemil aja, ngemil keripik singkong sambil nemenin Alula nonton. Dia tuh lagi nonton apalah gitu ya, ada unboxing mainan gitu. Jadi ini saya sambil ngemil sambil nemenin Alula nonton dulu gitu, nyantai sebentar istirahat setelah selesai kerjaan semuanya, tinggal ini lipetin baju. Dirasa udah cukup ngemilnya, terus ini saya cuci tangan. Setelah cuci tangan langsung aja ini saya mau pilihin baju-baju yang sekiranya ada yang mau disetrika dan juga ada yang mau langsung dilipet aja gitu untuk baju harian. Yang disetrika itu yang saya tetap taruh di atas tempat tidur, itu tuh ada baju-bajunya Pak suami, terus ada baju untuk kita pergi gitulah, ada beberapa. Yang saya lipetin itu untuk baju sehari-hari aja. Dan ini saya tuh mau ngelipetinnya biar leluasa di bawah aja. Saya gelar dulu pakai kain sarung abi Pak suami. Langsung aja nih saya lipetin. Jadi yang saya lipetin ini tuh Masya Allah pakaian udah berapa hari ya, 4 harian gitu kali ya, nggak saya lipetin. Saya diamkan saja di pojokan itu sampai dia beranak pinak. Ini baru kayak memang udah niat ya dari kemarin tuh, hari ini mau lipetin baju aja gitu. Hari ini tuh saya libur nyuci baju ya teman-teman. Jadi ini kegiatannya, biasanya saya nyuci baju banyak tapi hari ini enggak nyuci baju. Jadi saya tuh ngelipetin baju-baju ini yang udah Masya Allah menggunung banget. Oh iya teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah mengklik video ini dan yang lagi menonton. Terima kasih banyak, dan juga untuk yang baru bergabung, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya salam kenal untuk semuanya yang baru bergabung. Salam kenal dari saya seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Pesawaran, Lampung. Di channel Umi Alula ini berisi tentang kegiatan keseharian ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di gunung atau di perkampungan lah, sama aja gitu ya. Ini saya tuh tinggalnya di desa tapi saya tuh sendirian ada di gunung gitu teman-teman, jauh dari tetangga dan jauh dari perkampungan. Alhamdulillah walaupun rumah saya sederhana, tapi saya mau berbagi kegiatan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi, pokoknya ada manfaatnya walaupun sedikit, dan juga bisa menemani atau menghibur teman-teman semua. Ini nggak kerasa nih ya kalau di video cepet gitu ngelipetin bajunya, padahal ini tuh aslinya lumayan lama gitu ya teman-teman. Ini saya tuh ngelipetin bajunya ditemenin sama Alula. Untuk baju-baju harian Alula itu saya wadahin ke bak dulu atau baskom itu, nanti gitu disimpan ke lemarinya, karena ini ngerasa kayak udah lelah banget gitu, udah capek banget, pinggang ini Masya Allah udah ringkih banget ya. Jadi ya udahlah saya wadahin ke bak dulu gitu. Untuk yang baju-baju yang lain baru saya langsung masukin ke lemari.
Kalau udah dilipetin semua kayak gini, Masya Allah itu rasanya seneng banget gitu ya. Apalagi ini udah langsung aja saya masukin ke dalam lemari untuk baju hariannya. Itu kalau udah dilipetin kayak gini masuk lemari berjejer rapi itu Masya Allah bikin mood banget gitu ngelihatnya. Cuma kayaknya mau ngerjainnya itu yang bikin malesnya, subhanallah males banget. Alhamdulillah kerjaan rumahnya udah selesai, lipetin baju juga udah beres. Ini selanjutnya tinggal rebahan aja sambil nunggu Pak suami pulang dan sambil nunggu zuhur. Ini rebahan sama Alula sambil nonton video di handphone. Jadi ya ginilah kalau kerjaan rumah udah selesai terus kita ngurung diri aja dalam rumah sambil nunggu Pak suami pulang. Dan lanjut ini videonya keesokan paginya. Nah ini teman-teman, saya tuh karena kemarin gak nyuci baju, jadi hari ini tuh saya nyuci baju ya. Ini tuh hari Jumat, terus lagi nyuci baju tiba-tiba ada yang ngelakson gitu. Seperti biasa kalau hari Jumat tuh ada yang nganterin nasi berkah. Setiap hari Jumat ini kita tuh selalu ada yang nganterin nasi berkah gitu teman-teman. Alhamdulillah, jadi ini tuh program masyarakat desa Kota Jawa. Jadi setiap hari Jumat tuh mereka tuh ngasih nasi berkah dan dikirim ke semua pesantren yang ada di daerah Kota Jawa. Pokoknya yang ada TPA-nya juga kebagian, terus dan juga untuk anak-anak yatim dan juga para kaum duafa gitu ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah nih kali ini dikasihnya lumayan banyak. Biasanya dikasihnya nggak sebanyak ini. Saya udah tanya kok banyak banget Pak, katanya alhamdulillah ini banyak banget gitu, jadi yang bawain nasi berkahnya, jadi makanya kebagiannya itu banyak, katanya nggak apa-apa gitu, alhamdulillah. Ada yang memang kita tuh iuran aja, nanti ada yang buatnya nasi berkah, ada yang masaknya gitu, dan juga ada juga yang memang mereka tuh masak di rumah sendiri. Terus ini nasi berkahnya saya pilih-pilihin, saya liatin yang ada ikannya, mau saya taruh di paku dulu, saya cantolin biar nggak dimakan kucing. Nah itu cucian saya yang baru selesai disikatin, belum dibilas, udah pertengahan gitu ya teman-teman. Terus setelah selesai nyucinya udah beres nih, langsung aja saya mau beresin kamar ya, Masya Allah masih berantakan banget padahal ini itu udah siang. Jadi ceritanya memang kalau untuk setiap pagi itu yang beresin kamar itu tugasnya Pak suami. Kalau saya tuh langsung bagian di dapur gitu ya teman-teman untuk menyiapkan sarapan. Pokoknya beres-beres di dapur. Kalau anak-anak itu mereka bantuin nyapu. Tapi tadi pagi setelah selesai sholat subuh seperti biasa kan amalan terus ngaji subuh juga. Nah itu baru beres. Biasanya tuh Pak suami langsung ke tugasnya gitu ya, kayak beresin kelambu, terus beresin tempat tidur. Cuma tadi pagi abis selesai amalan, abis selesai ngaji gitu, kita tuh kedatangan tamu pagi-pagi banget dari jam 6 lewat gitu ya. Dan tamunya tuh pulang sampai mau jam setengah 8. Itu tamu pulang tuh pas abinya udah mau nganterin anak-anak sekolah. Kebetulan pagi ini abinya memang gak ada jadwal pagi, jadwal ngajarnya tuh udah rada siangan. Dan akhirnya setelah selesai tamu, maksudnya selesai ngobrol, tamunya pulang nganterin anak sekolah. Pulang nganterin anak sekolah itu langsung kita tuh buat es balon. Jadi kalau saya itu setelah masak nggak ke kamar gitu loh teman-teman, nggak ngecek kamar, langsung nyuapin Alula. Kebetulan Alula tuh udah bangun, abis nyuapin Alula makan, baru dan itu saya ngeliat kamar lah berantakan kan. Ya udahlah gitu, biarin aja, nanti aja saya beresinnya. Terus saya langsung ke kamar mandi, saya nyuci baju. Nah pas lagi nyuci baju tiba-tiba Pak suami itu selesai buat es balon, langsung buru-buru berangkat ke sekolah. Akhirnya udah kamar itu cuma kelambunya aja yang digulung, belum diberesin. Jadi tuh saya selesai nyuci baju ini, saya baru beres-beres di kamar. Masih untung ya pagi ini abinya tuh nggak buru-buru karena ada jam ngajar pagi, jadi bisa nemenin tamu ngobrol. Mungkin ada keperluan yang mendesak atau memang ada kepentingan banget, makanya dia bertamunya tuh pagi-pagi dan lumayan cukup lama gitu ngobrolnya teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, untungnya pagi ini abinya tuh nggak buru-buru ada jam pagi ke sekolah, jadi bisa leluasa nemenin tamu ngobrol. Mungkin tamu itu ada kepentingan gitu ya sampai pagi-pagi namu ke rumah, dan lumayan cukup lama juga ngobrolnya. Karena kalau misalkan kebetulan pagi tadi ada jam ngajar gitu, ada jadwal pagi, udah pasti ribuh banget ya teman-teman, karena posisinya kita kan serba bingung gitu loh gitu. Kalau ada tamu sedangkan kita mau pergi pasti ngerasain ya, apalagi kalau misalkan kita lagi buru-buru mau pergi tiba-tiba ada tamu tuh Masya Allah tuh kayak mana gitu kan ya. Jadi untungnya nih pagi ini tuh nggak ada jam, sampai abinya tuh nggak sempet sarapan dan juga belum mandi pagi loh teman-teman, karena ada tamunya tuh lumayan lama banget gitu ya.
dilalahnya itu karena anak-anak tuh mau berangkat ke sekolah, jadi udah deh tamunya itu pulang. Alhamdulillah Pak suami tuh setiap pagi tuh bantuin gitu kerjaan rumah teman-teman, walaupun cuma beresin tempat tidur aja. Tapi alhamdulillah. Oke, jadi itulah cerita pagi hari ini, Jumat pagi hari ini ya teman-teman, seperti itu ceritanya. Keriuhan kita tadi pagi. Ini udah selesai nih beres-beres kamarnya, jadi lagi disapu-sapu ambalnya. Langsung aja nih saya sapu-sapu lagi pakai sapu lantai. Tadi kan pakai sapu lidi. Ini saya beres-beres kamar itu sekitar jam setengah 11 siang. Ini bentar lagi Pak suami pulang jam 11. Jadi langsung aja nih saya setelah nyuci baju tuh beres-beresin kamar dulu, biar nanti ketika Pak suami pulang kamarnya udah rapi. Terus ini saya tuh mau keluar, mau buka pintu dulu. Ini padahal pintunya tadi udah kebuka, cuma karena ada angin lumayan kenceng tadi langsung ketutup. Selanjutnya saya buka pintu yang di samping ini yang mengarah ke sawah, biar lebih terang aja pencahayaannya dan juga ada angin masuk tuh adem. Nah ini cucian saya baru saya keluarkan, tuh ada satu bak. Ini teman-teman belum selesai ya, sebenarnya masih ada satu bak lagi cucian yang belum kecuci. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, karena ini pagi banget saya tadi tuh ngerendamnya. Setelah direndam, terus pas suami udah ganti baju pagi, Lula juga udah salin mau mandi, ya datang lagi deh cucian kotor. Jadi udahlah besok lagi gitu. Saya tuh males banget kalau kita udah pertengahan nyuci gitu ya, terus nambah cucian kotor itu saya tuh males, jadi udah besok lagi gitu, nggak sekalian. Lanjut ke dapur. Ini tugasnya di dapur juga masih acak-acakan, belum diberesin. Nah ini teman-teman, saya tuh ceritanya mau bikin es gabus gitu yang dari tepung hangkoe, cuma Pak suami itu salah beli, malah tepung Moris. Jadi saya tuh mau nanya sama teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak tepung Moris ini biasanya tuh dipakai untuk masak apa? Terus sama nggak sama tepung hangkoe? Karena saya tuh pengen buat es gabus gitu ya. Kira-kira bisa nggak kalau si tepung Moris ini dibuat es gabus juga? Boleh teman-teman yang tahu tulis di komentar gitu ya, saya minta sarannya, karena sayang banget ini udah dibeli gitu sama Pak suami, walaupun salah juga, tapi ini enaknya dibuat apa gitu ya, karena saya baru pertama kali ini. Selesai kerjaan di dapur, lanjut ini mau cuci piring seperti biasa. Ini cucian piringnya bekas bikin es balon tadi ya teman-teman, jadi ada beberapa yang belum kecuci juga bekas sarapan pagi. Jadi pagi ini alhamdulillah cuciannya enggak terlalu banyak karena anak-anak udah bantuin tadi pagi sebelum berangkat sekolah. Nah ini saya tuh lagi nyuci piring sambil disorot cahaya alami ya, cahaya ilahi. Jadi pas banget ke badan saya. Ini alhamdulillah nih pas lagi nyuci piring airnya tuh lumayan gede gitu ngalirnya, walaupun kadang ada matinya. Jadi enak banget kalau kita nyuci piring tuh airnya ngalir terus apalagi gede gitu ya, airnya melimpah itu. Jadi tambah semangat aja nyuci piringnya kalau airnya deres dan juga sabunnya banyak. Nah jadi seperti inilah ya teman-teman, kalau saya habis nyuci piring tuh saya tuh pastinya nyuci kain lap untuk dijemur lagi, nanti kan bisa dipakai ulang, dan juga saya sikat-sikat lantainya biar nggak licin. Selanjutnya ini langsung saya beresin aja piring-piringnya ke rak piring.
Oh iya teman-teman, no, kalian pasti tadi ada yang salfok ya, itu stiker Wallformnya udah hilang. Di belakang koper juga ada copot. Itu ada di kolong gitu teman-teman, lepas, cuma saya males aja gitu ngambilnya karena pasti udah susah nempel lah, biarin aja gitu. Selesai nyuci piring saya langsung buang sampah. Nah teman-teman, ada yang salfok mungkin ya sama itu si ayam yang di samping kamar mandi. Jadi saya tuh baru punya ayam nih, udah pernah punya sih sebelumnya 2 kali, tapi ayamnya itu nggak tahu dimakan anjing, nggak tahu dimakan biawak gitu teman-teman. Tiba-tiba kita tinggalin, udah tinggal bulunya aja, sedih banget pokoknya. Jadi kita tuh trauma, makanya si ayamnya itu kita taruh di dalam aja dulu. Jadi alhamdulillah ayam itu pengasih, abinya tuh abis motong kambing akikah, terus pulangnya itu dibawain ayam hidup. Entah itu kita masih bingung ayamnya itu mau kita masak atau mau kita pelihara aja, makanya itu kita taruh di dalam aja. Kebetulan memang ada tanah itu sepetak itu di dalam, daripada nanti kita taruh luar terus dimakan anjing lagi kan kasihan gitu ya. Singkat aja nih ngejemur bajunya, takut kalian tuh bosen ya ngeliatin saya ngejemur baju. Ini udah selesai aja, sebagiannya saya jemur di bawah. Selesai semua tugas, tinggal ini saya mau beresin lipetan baju yang saya lipat kemarin, baju-bajunya Alula. Saya simpan ke lemari bajunya Alula. Nah teman-teman, jadi saya tuh naruh lemari bajunya Alula di luar karena di dalam tuh udah sumpek, jadi taruh di luar aja biar enak ketika mau nyari salinnya. Apalagi dia sering mandi sama teteh-teteh, terus suka dicariin salin sama teteh-tetehnya, jadi kalau lemarinya di luar kan enak. Selesai semua kerjaan rumah, alhamdulillah ini anak-anak juga udah pulang. Tadi bisa lihat ya, itu seperti itu teman-teman, kalau abinya datang tuh Lula langsung nyambut karena ada yang dia tanyain tuh jajanan gitu. Jadi setiap abinya abis turun ngajar, kita bahasanya turun ya, karena kita tuh ada di gunung posisinya, pasti pulangnya tuh dibawain jajan, entah cuma 2000 perak aja nggak apa-apa gitu, yang penting ada yang piu dagen gitu, walaupun cuma dibeliin jajanan 2000, yang gopean kan dapat 4 ya. Dia tuh udah seneng banget, makanya dia tuh semangat bukain pintu. Nah ini teman-teman, kita tuh lagi makan nasi berkah, makan siang sama anak-anak. Walaupun menunya tuh alhamdulillah gitu lumayan, nggak mewah-mewah banget dan juga nggak sederhana banget gitu ya. Lumayan lah, ini termasuk enak bagi kami. Jadi beda aja gitu rasanya kalau makan nasi berkah, nasi bungkus kayak gini, walaupun menunya seadanya, karena mungkin dari keikhlasan ibu-ibunya yang masak gitu ya, orang-orang yang ngasih sedekah nasi berkah ini, jadi kita kerasa nikmat aja makannya. Dan terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum.